Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Hasanah dengan NIM 241101040020. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 5 bab 4, yaitu indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Pertama yaitu adab bertamu. Pasti kalian di sini pernah kan mengunjungi rumah saudara, teman atau tetangga untuk bersilaturahmi dengan maksud atau tujuan tertentu, misalnya seperti meminjam buku, mengantarkan makanan, atau menjenguk orang lain. Dan dalam bahasa Arab, bertamu dikenal dengan istilah at-taliziarati, yaitu artinya datang berkunjung. Sedangkan menurut istilah, yaitu bertamu merupakan kegiatan mengunjungi rumah sahabat, kerabat, ataupun orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain. Yang pertama yaitu adab tamu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika bertamu. Yang pertama yaitu mengucapkan salam. Tamu dianjurkan mengucapkan salam dengan sopan saat tiba di depan rumah tuan rumah. Dalam Islam, salam seperti assalamualaikum juga mengandung doa dan keberkahan. Yang kedua yaitu meminta izin masuk. Tidak boleh langsung masuk ke rumah sebelum mendapat izin dari tuan rumah. Biasakan ketika mau masuk ke rumah lain mengetuk pintu atau memanggil tuan rumah dengan sopan. Yang ketiga yaitu posisi berdiri tidak menghadap ke arah pintu, yaitu berdirilah sedikit menyamping atau menjauh dari pintu agar tidak langsung melihat ke dalam rumah jika pintu dibuka. Ini adalah bentuk penghormatan atau terhadap privasi tuan rumah. Yang keempat yaitu kembali pulang jika tidak diizinkan masuk. Maksudnya, jika tuan rumah tidak memberi izin untuk masuk, maka tamu sebaiknya memahami dan tidak memaksa. Dalam ajaran Islam, ini adalah bagian dari adab sopan santun yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga yaitu bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Maksudnya, batas waktu 3 hari tuan rumah wajib memuliakan tamunya selama 3 hari. Dalam rentang waktu ini, tamu harus dihormati, dijamu, dan dilayani sesuai kemampuan tuan rumah. Hari pertama sebagai bentuk penghormatan. Hari kedua dan ketiga yaitu sebagai bagian dari tuan rumah memuliakan tamu. Yang kedua yaitu ada penerima tamu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan kita penerima tamu. Bagi penerima tamu yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu memuliakan tamunya. Tuan rumah diwajibkan memuliakan tamu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Kan tamu dapat berupa sambutan hangat, sikap ramah, dan memberikan pelayanan terbaik sesuai kemampuan. Yang kedua yaitu disunahkan menemani tamu makan. Tuan rumah dianjurkan untuk menemani tamunya saat makan agar tamu merasa dihormati dan tidak sungkan menikmati hidangan. Yang ketiga yaitu hak seorang tamu dilayani. Selama 3 hari dalam Islam, tuan rumah berkewajiban menjamu tamu dengan baik selama 3 hari pertama. Setelah itu, jika tamu tetap tinggal, tuan rumah tidak wajib menjamunya secara khusus, meskipun tetap dianjurkan memberikan kebaikan sesuai kemampuan. Yang keempat yaitu mengantar tamu hingga ke depan pintu ketika pulang. Ini disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkan tamu hingga ke depan pintu rumah sebagai tanda penghormatan dan perpisahan yang baik. Yang kelima yaitu jangan menyusahkan tamu. Maksudnya tuan rumah hendaknya tidak membuat tamu merasa terbebani baik secara fisik, emosional, atau materi. Misalnya seperti tidak memaksakan tamu makan berlebihan atau melakukan hal yang tidak nyaman baginya. Yang kedua yaitu waktu bertamu. Waktu bertamu yang tepat yaitu waktu pagi atau sore hari, dikarenakan pada waktu tersebut tuan rumah tidak sedang sibuk atau beristirahat. Dan yang kedua itu waktu bertamu yang tidak tepat yaitu waktu sholat, waktu beribadah, atau waktu bekerja, atau waktu istirahat, atau tidur siang. Yang ketiga yaitu hikmah bertamu. Apabila ada bertamu ditegakkan dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat atau hikmah. Berikut hikmah bertamu.
Yang pertama yaitu bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain. Yang kedua yaitu bertamu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat hubungan tali silaturahmi. Dan yang ketiga yaitu dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan di istiqomah ibadahnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari materi yang saya jelaskan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.